Baiklah, langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu konsep dasar pemeriksaan keuangan negara. Pengertiannya yaitu, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara sederhana, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Tujuan pemeriksaan keuangan yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Maksudnya di sini laporan tersebut telah mencerminkan laporan tersebut wajar gitu, secara nyata yang tercantum di dalam laporan dan secara nyatanya itu sama persis dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau berbasis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya, dasar hukum pemeriksaan keuangan. Dasar hukum yang pertama yaitu pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang mana Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Waktunya yaitu selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Yang kedua yaitu pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang mana berisi gubernur atau bupati atau wali kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Waktunya sama juga dengan APBN, selambat-lambatnya yaitu 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN atau PBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara atau perusahaan daerah dan badan lainnya. Pasal 30 dan 31 ayat 2. Kita pertama itu membahas laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan mempertimbangkan beberapa berikut. Yang pertama, menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas, pelaporan, serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan
yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Yang keenam, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Maksud dari tujuan yang pertama ini itu menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan, yaitu menjelaskan gitu keuangan ini gunanya untuk apa, untuk alokasinya untuk apa gitu, digunakan untuk apa. Baiklah, lanjut tentang pengguna laporan keuangan. Yang pertama yaitu masyarakat. Yang kedua, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Yang ketiga, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Dan yang terakhir yaitu pemerintah. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu komponen laporan keuangan. Komponennya itu berisi yaitu yang pertama laporan realisasi anggaran atau LRA, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih atau bisa yang biasanya kita kenal yaitu dengan laporan perubahan sal. Yang ketiga itu neraca. Yang keempat laporan operasional atau LO. Yang kelima laporan arus kas atau LAK. Yang keenam laporan perubahan ekuitas atau LPE. Yang ketujuh catatan atas laporan keuangan atau CALK. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristiknya adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Adapun yang empat karakteristik tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pengertiannya, yaitu relevan adalah apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Selanjutnya, karakteristiknya adalah andal, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Yang ketiga, karakteristiknya yaitu dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Yang terakhir, yaitu dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Baiklah, kita bahas tentang neraca pemerintah pusat atau daerah. Neraca ini dalam laporan neraca ini berisi aset. Dalam aset tersebut dibagi lagi menjadi 4. Ada aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Selanjutnya ada berisi kewajiban. Kewajiban ini dibagi 2, ada kewajiban jangka panjang dan ada kewajiban jangka pendek. Yang terakhir adalah ekuitas. Nanti
Eh, yang terakhir itu dijumlahkan kewajiban dan ekuitas. Berikut contoh neraca pemerintah pusat. Seperti yang kita bahas tadi, itu ada aset lancar, ada investasi jangka panjang, ada aset tetap, dan ada aset lainnya. Di kewajiban bisa kita lihat ada kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ada ekuitas yang terakhir. Yang tadi tentang pemerintah pusat, dan sekarang contoh pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Masih sama, ada aset, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, aset lainnya. Ada sedikit beda dari yang pemerintah pusat tadi, ada dana cadangan. Dari segi kewajiban sama, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nah, selanjutnya kita bahas laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini berisi ekuitas awal, surplus atau defisit, dampak kumulatif, perubahan kebijakan kesalahan mendasar, koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset, lain-lain, dan yang terakhir ekuitas akhir. Nah, berikut contohnya dari pemerintah pusat yang sebelah kiri dan pemerintah provinsi kabupaten sebelah kanan. Nah, lanjut kita bahas tentang laporan perubahan saldo anggaran lebih atau disingkat biasanya laporan perubahan SAL. Adapun laporan ini berisi saldo anggaran lebih awal, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembayaran tahun berjalan, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir. Berikut contoh laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang sebelah kiri pemerintah pusat dan sebelah kanan pemerintah daerah. Lanjut, laporan realisasi anggaran. Dalam laporan ini berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, ini contoh laporannya dari pemerintah provinsi. Bisa kita lihat ada pendapatan. Dalam pendapatan tersebut dibagi lagi menjadi ada beberapa anak buahnya, butir-butir penjelasannya. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan belanja, ada belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga. Nah, sedangkan di transfer, ada transfer pribadi, hasil transfer bagi hasil pendapatan ke kabupaten atau kota. Yang terakhir ada pembiayaan. Pembiayaan ini dibagi dua, ada penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Nah, berikut contoh laporan arus kas. Laporan arus kas ada arus masuk kas, arus keluar kas, arus masuk kas, arus keluar kas. Nah, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, arus kas dari aktivitas transitoris. Nah, begitu isi laporan dari laporan arus kas. Opini BPK. Yang pertama yaitu wajar tanpa pengecualian atau disingkat dengan WTP.
Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lanjut, ada WTP dengan paragraf penjelasan. Wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Namun, tidak ada konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi berlaku umum pada masalah tertentu. Lanjut, wajar dengan pengecualian atau WDP. Laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Lanjut, ada tidak wajar, atau bisa disingkat dengan TW. Laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, posisi keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi umum material. Lanjut, TMP. Atau bisa kepanjangannya yaitu tidak memberikan pengecualian. Laporan keuangan tidak dapat diyakini wajar atau tidak dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi. Adanya pembatasan lingkup pemeriksaan yang menyebabkan pemeriksa tidak memperoleh bukti cukup memadai dalam pemeriksa tersebut. Nah, lanjut kita bahas tentang tahapan pemeriksa keuangan. Tahapan pemeriksaan yang pertama yaitu perencanaan pemeriksaan. Selanjutnya, setelah kita rencanakan itu pelaksanaan pemeriksaan. Lalu setelah pelaksanaan, kita pelaporan hasil pemeriksaannya. Nah, lanjut dari perencanaan pemeriksaan. Yang pertama, pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan pemeriksaan. Yang ketiga, pemahaman atas entitas. Yang keempat, pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sebelumnya. Yang kelima, pemahaman sistem pengendalian internal. Yang keenam, pemahaman dan penilaian risiko. Yang ketujuh, penetapan materialitas awal dan kesalahan tertolerir. Yang kedelapan, penentuan metode uji petik. Yang kesembilan, pelaksanaan prosedur analitis awal. Yang kesepuluh, penyusunan program pemeriksaan dan program kerja perorangan. Nah, setelah dilakukan perencanaan pemeriksaan, selanjutnya adalah pelaksanaan pemeriksaan. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama pelaksanaan pengujian analitis terinci, yang kedua pengujian sistem pengendalian internal, yang ketiga pengujian substantif atas transaksi dan saldo akun, yang keempat penyelesaian penugasan, review kewajiban kontingensi, review kontrak jangka panjang, identifikasi kejadian setelah tanggal neraca, yang kelima penyusunan ikhtisar koreksi. Yang keenam, penyusunan konsep temuan pemeriksaan. Yang ketujuh, pembahasan dengan pejabat entitas yang berwenang. Yang kedelapan, perolehan tanggapan resmi dan tertulis. Yang kesembilan, penyampaian temuan pemeriksa. Dan yang terakhir yaitu pelaporan hasil pemeriksaan. Langkah-langkahnya yaitu penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan. Yang kedua, pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan dengan penanggung jawab pemeriksaan. Yang ketiga, penyampaian dan pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan dengan pejabat entitas yang berwenang. Yang keempat, perolehan surat representasi. Yang kelima, penyusunan konsep akhir dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan. Dan itu saja materi dari pertemuan yang pertama.
Baiklah, kita masuki eh, materi yang kedua, yaitu pengertian proses audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan. Oh ya, sebelumnya bahan ini dibuat oleh dosen saya, yaitu Bapak Kadri Fitra. Nah, yang pertama itu kita bahas apa pengertian dari audit. Ya, sebelum kita masuk kan wajar kan kita harus tahu apa sih audit itu kan. Kalau menurut saya audit adalah suatu kegiatan peninjauan ulang data-data yang konkret pada pada sebuah laporan untuk memastikan keakuratannya. Nah, tapi ini ada menurut beberapa para ahli, yaitu menurut Mulyadi dan Puradireja tahun 1998. Menurut beliau, yaitu audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Kata kunci dari audit ini yaitu informasi yang dapat diukur dan kriteria yang ditetapkan, entitas ekonomi, pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti, orang yang kompeten dan independen, dan pelaporan. Nah, langsung kita masuki proses audit, yang dimana proses audit tersebut dibagi menjadi 3. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada pelaporan. Yang pertama itu perencanaan audit. Perencanaan audit ini berisi ada 5 komponen, ada 5 langkah. Yang pertama, pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor publik. Yang kedua, penentuan tujuan dan lingkup audit. Yang ketiga, penilaian resiko. Yang keempat, penyusunan rencana audit. Yang kelima, penyusunan program audit. Nah, lanjut setelah perencanaan audit, nah kita masuki pelaksanaan audit. Dalam pelaksanaan audit ini kita harus membahas itu 2 buah. Yang pertama, definisi struktur pengendalian internal, jenis pengendalian internal. Adapun definisi struktur pengendalian internal tujuannya untuk mendapatkan yang pertama, keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas, dan efisiensi operasi. Jenis pengendalian internal. Yang pertama ada organisasi, pemisahan tugas, fisik. Yang keempat persetujuan dan notarisasi. Yang kelima adalah akuntansi. Yang keenam personel. Yang ketujuh supervisi. Yang kedelapan ada manajemen. Jadi jenis pengendalian internal ini ada 8 buah. Dan yang pertama ada pengendalian organisasi. Pengendalian organisasi ini ada yang pertama perekrutan dan pelatihan personal yang jujur dan kompeten. Itu sama kayak di seleksi gitu. Seleksi, perekrutan, dan pelatihan personal yang jujur. Selanjutnya pemisahan fungsi. Jadi fungsi dari organisasi ini kan beda-beda gitu. Yang ketiga pembagian tugas dalam fungsi akuntansi. Setelah fungsi tersebut dibagi, dan setelah pemisahan fungsi gitu kan, fungsi itu dipecah, lalu fungsi itu dibagi sesuai fungsi akuntansi. Dan yang terakhir tanggung jawab yang dirinci dengan baik untuk semua personel. Selanjutnya pengendalian terhadap kelengkapan dan keakuratan transaksi.
Pengendalian ini ada 4, sequence checking, perbandingan, control totals, dan performance. Selanjutnya, keterbatasan pengendalian internal. Pengendalian internal yang tergantung pada pemisahan tugas dapat dihindari dengan kolusi. Otorisasi dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu atau oleh manajemen. Yang ketiga, personel keliru dalam memahami perintah karena kelalaian, tidak perhatian, maupun kelelahan. Nah, ciri-ciri sistem pengendalian yang baik itu ada yang pertama, independensi dalam prosedur pemrosesan. Yang kedua, harus ada solusi untuk melewatinya. Jadi jika ada masalah gitu harus ada solusinya gitu kan. Yang ketiga, dilakukan oleh personel dengan senioritas yang memadai. Yang keempat, dilakukan secara tepat waktu. Lanjut, unsur struktur pengendalian internal. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua penaksiran risiko, yang ketiga informasi dan komunikasi, yang keempat aktivitas pengendalian, yang kelima pemantauan. Dari unsur struktur tersebut, kita bahas yang pertama, yaitu lingkungan pengendalian. Faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian yang pertama, nilai integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, filosofi dan gaya operasi manajemen. Yang keempat, struktur organisasi. Yang kelima, pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab. Yang keenam, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Lanjut, penaksiran risiko. Penaksiran risiko mencakup pertimbangan khusus risiko yang timbul dari yang pertama, perubahan standar akuntansi baru. Jadi, setiap ada perubahan standar akuntansi baru tuh di dalamnya ada risiko gitu. Yang kedua, itu hukum dan peraturan baru. Yang ketiga, perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengelolaan informasi. Yang keempat, pertumbuhan pesat suatu entitas yang menuntut perubahan fungsi pengelolaan dan pelaporan informasi dan karyawan yang terlibat dalam fungsi tersebut. Selanjutnya, informasi dan komunikasi. Sistem akuntansi yang efektif dalam memberikan keyakinan apabila sah, telah diotorisasi, telah dicatat, telah dinilai secara wajar, telah digolongkan secara wajar, telah dicatat dalam periode yang seharusnya, dan telah dimasukkan ke dalam buku pembantu, dan telah diringkas dengan benar. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ini terdiri atas pengendalian pengelolaan informasi, yang kedua pemisahan fungsi yang memadai, yang ketiga pengendalian fisik atas kekayaan pemerintah daerah dan catatan, yang keempat review atas kinerja. Lanjut, pemantauan. Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian pada waktu yang tepat. Berhubung dari bahan yang diberikan oleh dosen masih kurang, yang tentang berkaitan dengan laporan audit, kita bahas selanjutnya, yaitu laporan audit. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada dalam standar profesional akuntan publik. Lanjut, standar laporan audit. Yang pertama, laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua,
Laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus memadai, kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan audit. Yang keempat, laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara menyeluruh, atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Fungsi laporan audit. Laporan audit menurut modul manajemen audit BPK-RI berfungsi untuk yang pertama mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, membuat hasil audit agar terhindar dari kesalahpahaman. Yang ketiga, membuat hasil audit sebagai bahan untuk perbaikan institusi terkait. Yang keempat, memudahkan tindak lanjut untuk menentukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan. Dan itu saja materi dari pertemuan yang kedua. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama, pengertian kinerja. Kinerja bisa berfokus pada input, misalnya uang, staf, atau karyawan, wewenang yang legal, dukungan politis, atau birokrasi. Nah, kinerja bisa juga berfokus pada aktivitas atau proses yang mengubah input menjadi output dan kemudian menjadi outcome. Misalnya kesesuaian program atau aktivitas dengan hukum, peraturan, dan pedoman yang berlaku atau standar yang ditetapkan. Ini menurut Ningsih pada tahun 2002. Saat sekarang, kinerja sering difokuskan pada kualitas jasa atau outcome sebagai hasil yang dicapai individu, organisasi atau populasi di luar organisasi yang menjadi sasaran program atau kegiatan. Nehan dan Merlow, tahun 1995. Nah, pengukuran kinerja. Proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian visi dan misi organisasi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses. Ini menurut Stout tahun 1993 dalam BPKP tahun 2020. Tahun 2000. Sistem pengukuran kinerja sektor publik. Suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai suatu pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Tujuan sistem pengukuran kinerja ini yaitu yang pertama untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. Yang ketiga, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah, serta memotivasi untuk mencapai goal congruence. Yang keempat, sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu memberi pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja. Yang ketiga, untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja dan membandingkan dengan target kinerja. Yang keempat, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman.
Yang kelima, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Yang keenam, membantu mengidentifikasi kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Yang kedelapan, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja ada dua. Yang pertama, informasi finansial, dan yang kedua, informasi non-finansial. Informasi finansial, penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varian baik, varian pendapatan, ataupun varian pengeluaran. Dan yang kedua, informasi non-finansial. Suatu variabel non-finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau disebut juga dengan case success factors, case result factor, ataupun pulse point dengan beberapa karakteristik, antara lain yang pertama menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan. Yang kedua, sangat volatile dan dapat berubah dengan cepat. Yang ketiga, perubahannya tidak dapat diprediksi. Yang keempat, variabel tersebut dapat diukur. Kriteria yang mendasari pelaksanaan manajemen publik. Yang pertama yaitu ekonomi, yang kedua efisiensi, yang ketiga efektivitas, yang keempat transparansi, yang kelima akuntabilitas publik. Itu merupakan indikator kinerja. Indikator kinerja. Peranannya untuk menyediakan informasi pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Yang kedua, harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Selanjutnya, pihak internal dapat menggunakannya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya. Yang terakhir, pihak eksternal dapat menggunakannya sebagai kontrol dan informasi untuk mengukur akuntabilitas publik. Pengukuran value for money. 3 bahasan pokok dalam indikator value for money. Yang pertama, ekonomis. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, efektivitas. Baiklah, yang pertama kita bahas ekonomis. Pengertiannya itu merupakan hubungan antara pasar dan masukan atau cost of input. Sering disebut sebagai kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Selanjutnya, efisiensi. Berhubung dengan produktivitas. Dihitung dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Cost of output. Yang terakhir, proses kegiatan operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Selanjutnya, efektivitas. Berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Langkah-langkah pengukuran value for money. Yang pertama, pengukuran ekonomis, pengukuran efisiensi, pengukuran efektivitas, dan yang keempat, pengukuran outcome. Yang pertama kita bahas pengukuran ekonomis. Dalam pengukuran ekonomis, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi? Yang kedua, apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan? Yang ketiga, apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?
Selanjutnya, pengukuran efisiensi. Hal yang terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan output pada tingkat input yang sama. Selanjutnya, efektivitas. Hal yang terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan yang telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengukuran outcome. Pengukuran outcome memiliki dua peran, yaitu retrospektif, yaitu penilaian kinerja masa lalu, dan prospektif, yaitu penilaian kinerja di masa yang akan datang. Selanjutnya, analisis prospektif digunakan untuk mengarahkan keputusan alokasi sumber daya publik. Selanjutnya, analisis retrospektif memberikan bukti terhadap praktek yang baik. Selanjutnya, analisis rasio keuangan. Yang pertama, rasio kemandirian keuangan daerah. Yang kedua, rasio efektivitas dan efisiensi PAD. Yang ketiga, debt service coverage ratio. Yang keempat, rasio pertumbuhan. Yang kelima, analisis laporan arus kas. Selanjutnya, pengembangan analisis dengan BSC. BSC itu Balance Scorecard. Mempertimbangkan aspek keuangan dan aspek non-keuangan, yaitu meliputi aspek customer, yang kedua aspek bisnis internal, yang ketiga aspek pembelajaran dan inovasi, yang keempat aspek keuangan. Nah, ternyata itu materi dari pertemuan yang ketiga. Nah, baiklah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu audit sektor publik. Nah, pertama yang kita bahas yaitu tipe-tipe audit sektor publik. Yang pertama ada audit keuangan, audit kinerja, dan yang ketiga adalah audit investigasi. Pengertian audit keuangan secara umum. Suatu proses sistematik secara objektif penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat dan tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada, serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Unsur-unsur audit. Yang pertama ada proses sistematik, yang kedua objektivitas, yang ketiga penyediaan dan evaluasi bukti-bukti, yang keempat asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, yang kelima derajat hubungan kriteria yang ada, yang keenam mengkomunikasikan hasil. Selanjutnya pengertian asersi. Asersi merupakan suatu proporsi secara esensial dapat dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan. Nah, kita bahas yang pertama audit keuangan. Tujuan pengujian atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah merupakan ekspresi suatu opini secara jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan opini auditor atau dalam kondisi tertentu menyangkal suatu opini. Audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan meliputi unsur yang pertama segmen laporan keuangan atau laporan pendapatan dan biaya, laporan penerimaan dan pengeluaran kas, laporan aset tetap, dokumen permintaan anggaran, perbedaan antara realisasi dengan anggaran. Yang kedua, pengendalian internal mengenai ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Yang ketiga, pengendalian atas pengawasan internal atas penyusunan laporan keuangan.
Yang keempat, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dugaan kecurangan. Nah, lanjut yang kedua, audit kinerja. Merupakan pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program atau kegiatan pemerintah yang diaudit. Tujuan audit kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan memudahkan pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi atau memprakarsasi tindakan koreksi. Cakupan audit kinerja yang pertama ada audit tentang ekonomi, yang kedua audit tentang efisiensi, yang ketiga audit program. Audit ekonomi dan efisiensi untuk menentukan apakah entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan secara hemat dan efisiensi. Yang kedua, penyebab timbulnya ketidakhematan dan ketidakefisiensian. Yang ketiga, entitas tersebut telah mematuhi peraturan tentang kehematan efisiensi. Audit ekonomi dan efisiensi dapat mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah, yang pertama, mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat. Yang kedua, melakukan pengadaan sumber daya secara wajar dan efisien. Yang ketiga, melindungi dan memelihara semua sumber daya secara memadai. Yang keempat, menghindari duplikasi pekerjaan yang tanpa tujuan. Yang kelima, menghindari adanya pengangguran atau jumlah pegawai yang berlebih. Yang keenam, menggunakan prosedur kerja yang efisien. Yang ketujuh, menggunakan sumber daya secara optimum. Yang kedelapan, mematuhi persyaratan peraturan tentang perolehan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya. Yang kesembilan, telah memiliki sistem pengendalian manajemen yang memadai. Yang kesepuluh, telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut, audit program. Audit program mencakup yang pertama tingkat pencapaian hasil program, yang kedua efektivitas kegiatan entitas, yang ketiga ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Nah, dari audit program tersebut, contohnya yang pertama menilai tujuan program, yang kedua menentukan tingkat capai program, yang ketiga menilai efektivitas program, yang keempat mengidentifikasi penghambat pelaksanaan kinerja atau program, yang kelima menilai alternatif pertimbangan manajemen dalam menentukan program, yang keenam menentukan program yang tumpang tindih dan bertentangan, yang ketujuh mengidentifikasi cara melaksanakan program, yang kedelapan menilai ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, dan yang kesembilan menilai sistem pengendalian manajemen terhadap program. Yang ketiga, audit investigasi merupakan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang. Dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. Sumber audit investigasi. Yang pertama, pengembangan temuan audit sebelumnya. Yang kedua, adanya pengaduan masyarakat. Yang ketiga, adanya permintaan dari pihak-pihak yang berwenang seperti Dewan Komisari, DPR, DPRD untuk melakukan audit. Hasil audit investigasi. Yang pertama, apakah yang dilaporkan masyarakat tidak terbukti?
Yang kedua, apakah yang diadukan terbukti? Yang ketiga, terjadi kerugian bagi perusahaan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawan. Yang keempat, terjadi ketekoran atau kekurangan kas atau penyediaan barang dan bendaharwana tidak dapat membuktikan bahwa kekurangan tersebut diakibatkan bukan karena kesalahan atau kelalaian. Yang kelima, terjadinya kerugian negara akibat prestasi peraturan. Yang keenam, terjadi kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Nah, demikian materi dari pertemuan yang keempat. Dengan demikian, maka berakhir pula penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.